Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mesin stasioner pahat. Anggota kami terdiri dari yang pertama saya sendiri Bagas Fulrosi, NIM-nya K15220818. Dan saya Kusno Khotimah, NIM K1522050. Saya Rizka Amalia, NIM K1522070. Ya. Ya, kelompok kami akan membahas tentang 3 poin penting. Yang pertama, mesin mortizer. Yang kedua, mesin bor. Yang ketiga, perawatan mesin dan keselamatan kerja. Nah, mortising mesin adalah mesin kayu khusus digunakan untuk memotong lubang persegi atau persegi panjang dalam sepotong kayu. Alat ini sebagai ganti paha dalam membuat lubang purus atau mortise. Menggunakan mortising mesin selain mempercepat pekerjaan juga tingkat presisi lebih baik. Bab 1 pendahuluan. Selanjutnya ya. Jenis mata bor mesin mortizer. Square head drilling atau square chisel mortizer adalah mata utama dari mortising mesin, terdiri dari 2 bagian, satu berupa mata bor yang berada di tengah dan pahat persegi sebagai rumahnya. Mata bor melubangi kayu, sedangkan pahat persegi menekan dan memotong sisa pada sudut yang tidak terkena bor. Ini beberapa contohnya jenis mata bor, bisa dilihat. Mata bornya ini agak berbeda-beda ini ya. Ya, cara kerja mesin ini sederhana. Posisikan kayu yang akan dibuat mortise pada tatakan. Hidupkan motor, kemudian tarik tuas sehingga mata bor atau square shape diriling turun ke bawah, tepat mengenai kayu yang akan dibuat mortise. Agar beban kerja mesin tidak terlalu berat, lakukan perlahan-lahan dengan tingkat kedalaman bertahap. Cara kerja mesin mortise membuat, contohnya ya, membuat pintu atau jendela. Yang pertama ini buat pola mortise pada kayu dengan menggunakan pensil atau ballpoint sesuai dengan ukuran mata bor. Untuk jendela lebarnya 8 mm dan untuk pintu lebar 12 mm atau disesuaikan. Ya. Yang kedua, letakkan kayu yang akan dibuat mortise pada tatakan dan posisikan mata bor tepat pada pola mortise yang sudah dibuat. Yang ketiga, tarik tuas bor ke bawah sampai mata bor mengenai kayu. Lakukan perlahan-lahan dengan kedalaman bertahap. Geser tuas samping sedikit demi sedikit, berulang-ulang hingga kedalaman maksimal. Yang keempat, bila belum tembus, balik kayu dan lakukan pengeboran dari sebaliknya hingga tembus. Yang kelima, setelah selesai, lepas kayu dengan memutar tuas penjepit kayu. Ya, mungkin bisa dilanjut dari Mbak Rizka atau Mbak Husnul. Yang kedua, mesin bor. Yang pertama, mesin bor pilar atau pilar drilling machine. Mesin bor pilar juga dikenal dengan mesin bor tegak. Jenis mesin ini merupakan mesin bor canggih yang digunakan untuk membuat lubang 20 mm hingga 40 mm pada logam dan kayu. Mesin ini juga memiliki tampilan yang mirip dengan mesin bor bangku, hanya saja memiliki motor yang lebih kuat dengan kapasitas pengeboran yang lebih besar dibandingkan dengan mesin bor bangku. Yang kedua ada mesin bor bangku atau bench drilling machine. Mesin bor dengan tipe bangku ini digunakan untuk membuat lubang pada kayu dan logam. Mesin bor ini juga mampu untuk mengebor lubang baja dengan diameter hingga 12,5 mm. Mesin ini banyak digunakan oleh pekerja kayu dan industri manufaktur. Kemudian, mata bor adalah suatu alat yang digunakan untuk membuat lubang pada benda. Di antara jenis benda yang dapat dilubangi dengan mata bor seperti plastik, kayu, besi, dinding, kaca, beton, dan lain sebagainya.
Untuk membuat lubang pada benda-benda tersebut digunakan mata bor yang berbeda. Nah, untuk macam-macamnya itu ada di gambar samping ya. Kemudian untuk fungsi bagian dari bor bangku adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar mesin. Dasar mesin sebagai dudukan mesin pada penempatannya di atas meja atau lantai kerja. Yang kedua ada pengunci meja kerja. Fungsinya untuk mengunci meja kerja supaya tidak berubah posisi. Meja kerja atau ragum bor. Fungsinya untuk meletakkan benda kerja. Kemudian ada penjepit mata bor atau chuck drill sebagai tempat untuk memasang mata bor. Kemudian tuas penggerak atau spandel untuk menggerakkan mata bor ke arah benda kerja. Kemudian tombol on or off untuk menghidupkan atau mematikan mesin bor bangku. Kemudian pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran sesuai kebutuhan pengeboran. Penggunaan bor bangku. Yang pertama, pasang benda kerja pada ragum bor. Yang kedua, pastikan bahwa mata bor telah dijepit dengan kuat pada penjepitnya. Yang ketiga, pastikan bahwa kunci penjepit telah dilepas dari penjepitnya. Yang keempat, jalankan mesin bor. Yang kelima, turunkan mata bor perlahan-lahan dengan menggerakkan spandel saat mulai pengeboran. Yang keenam, naikkan mata bor dan periksa ulang apakah mata bor sudah pada posisi yang diinginkan. Yang ketujuh, turunkan kembali mata bor dan teruskan ke pengeboran. Kedelapan, jika pengeboran telah mencapai kedalaman yang diinginkan, selanjutnya naikkan mata bor perlahan-lahan sampai bebas dari lubang yang telah dibor. Kemudian matikan mesin bor. Mungkin Mbak Rizka. Selanjutnya, yaitu cara perawatan. Yang pertama, cara merawat mesin bor. Sebelum masuk mengoperasikan mesin bor dengan benar agar tetap awet. Hal pertama yang harus dipastikan untuk keselamatan adalah memeriksa keicuk apakah sudah terkunci dengan baik. Harus disesuaikan mata bor dengan objek kerja yang akan dikerjakan. Agar mesin bor tidak mudah rusak, maka harus menggunakan keicuk untuk membongkar pasang mata bor. Jika sudah paham cara mengoperasikan, selanjutnya adalah tips merawat rutin mesin bor dengan benar. Next. Berikut tips merawat rutin mesin bor yang harus diketahui. 1. Rutin membersihkan lubang verifikasi udara yang ada pada mesin agar cepat dan mudah membersihkannya bisa menggunakan kompresor angin. 2. Permukaan mesin bor juga harus rutin dibersihkan, hanya perlu menggunakan kain lap untuk membersihkan permukaannya. Selanjutnya, pastikan mengganti karbon brush yang baru jika panjangnya sudah mencapai 6 mm. Selanjutnya, saat mengganti karbon brush, gunakanlah grease baru pada gearnya. Next. Yang selanjutnya adalah simpanlah mesin bor di tempat yang tidak lembab dan jika disimpan lebih dari seminggu harus melepaskan semua aksesoris terlebih dahulu. Lalu menggunakan aksesoris yang sesuai dengan desain mesin bor. Selanjutnya menyiapkan coolant untuk memperhalus putaran mata bor yang
sebaiknya diperbaiki oleh ahlinya. Next. Next, Mas. Selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja pada mesin. A. Pakailah motabor yang tajam. B. Gunakan kecepatan yang sesuai. C. Jepit kayu pekerjaan dengan klem bila sedang mengebor. D. Selalu diberi pendingin bila sedang digunakan. E. Bila membuat lubang yang dalam, beri kesempatan mengeluarkan bekas pengobaran. Pengobaran. Selanjutnya, F. Untuk membuat lubang yang tembus, berilah alas kayu sehingga matabor tidak mengenai meja. G. Setel kedalaman pengeboran sesuai kebutuhan. H. Pakailah kacamata bila putaran matabor sangat tinggi. I. Apabila ragu-ragu, mintalah petunjuk instruktur. J. Perhatikan standar prosedur penggunaan mesin. 1. Gunakan selalu pelindung mata. 2. Gunakan masker untuk melindungi pernafasan. 3. Periksalah tingkat kebisingan mesin yang Anda gunakan dan pilihlah atau pelindung telinga dari kebisingan yang sesuai. Gunakanlah sarung tangan. Akan tetapi, tetap berhati-hati agar tidak terlalu dekat dengan bagian mesin yang berputar. 5. Pastikan bahwa semua alat keselamatan mesin telah terpasang dan bekerja dengan baik. Misalnya penutup pisau, pelindung lemparan balik, dan sebagainya. 6. Mesin dan meja kerja mesin harus bebas dari alat-alat bantu yang digunakan saat penyetelan mesin. 7. Gunakan alat bantu pendorong apabila benda kerja terlalu kecil atau apabila benda kerja tidak memungkinkan untuk dipegang secara langsung. 8. Anda bisa menggunakan klem atau alat pengikat lainnya untuk menjaga benda dari getaran. 9. Bersihkan lingkungan sekitar mesin yang akan digunakan dari benda lainnya yang bisa mengganggu keselamatan kerja. Ya, ini merupakan daftar pustaka dari materi yang kita ambil untuk membuat PPT tersebut. Next. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari kelompok kami. Inilah presentasi yang kami diskusikan tentang mesin mortais pahat. Jadi kesimpulannya kita dapat mengenal lebih tentang mesin mortais pahat ini. Kita tahu jenisnya apa saja dan cara perawatannya, cara penggunaannya. Jadi seperti itu ya. Tidak perlu banyak lagi. Saya atau kelompok 9 ingin pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.